Bertemu kembali dengan Edwin Sujono Tunas Bakti. Ya, semoga sehat selalu, tetap di rumah, dan jangan lupa selalu beraktivitas meskipun di rumah ya. Jenuh memang, tapi itulah yang terbaik untuk kita semua ya. Terima kasih juga pada rekan-rekan medis, para medis, juga rekan-rekan dari Polri, TNI, dan Pol PP atau semua yang terlibat dalam menangani pandemi COVID-19 ini. Ya, sukses untuk rekan-rekan semuanya. Ya, khususnya rekan medis, para medis yang ada di garis depan ya. Semoga sehat, mendapat berkah. Ya, amin. Ini contoh judul aja ya deh ya. Saya kemarin sudah bahas 18 program studi, ya, contoh aja. Ya, kemudian sekarang ilmu pemerintahan kemudian belum saya bahas ini, jadi saya bahas secara khusus ya. Jadi untuk rekan-rekan yang ingin bertanya silahkan komen di komentar saya, juga silahkan WA ke saya, boleh ya. Ya, itu ya. Ini sekali lagi contoh ya, silahkan dikembangkan yang lebih luas karena namanya variabel itu banyak, topik itu luas ya. Karena apa? Karena penelitian itu selalu diawali dengan masalah. Masalah itu kan 1001 sebetulnya ya. Nah, kemudian pada kesempatan ini jangan lupa ya, saya sampaikan ini bukan hanya untuk judul tugas akhir, bisa juga skripsi, bisa juga tesis ya, juga makalah. Tinggal metodenya ya, kalau makalah metode penulisan, kalau penelitian jadi metode penelitian ya. Tugas akhir skripsi itu kan penelitian, jadi metode penelitian. Yang pertama, pelaksanaan mutasi, transfer, dan promosi aparatur sipil negara pada sekretariat daerah di kabupaten bla bla bla. Jadi ini pengen diteliti ya, gimana transfer promosi dalam suasana pandemi COVID-19 ini ya, ini bisa kita teliti. Yang kedua, upaya pemerintah kabupaten bla 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 dalam pengentasan kemiskinan. Ya, masyarakat itu bisa masyarakat nelayan, masyarakat pegunungan, masyarakat luas ya. Nah, pengentasan kemiskinan gimana dalam COVID-19 ini? Saya kira stuck ya, atau enggak. Nah, itu lihat aja nanti, kita teliti. Kemudian yang ketiga, ada persepsi ormas ya terhadap PSBB ya. Nah, kemudian juga bisa juga ya kita angkat ini, bisa juga implementasi tentang kebijakan pembatasan. Jadi ini implementasi kebijakan yang keempat ya. Ya, kalau kita bicara kebijakan kan ada formulasi, ada implementasi, ada evaluasi ya. Nah, kita mau lihat dari sisi yang mananya. Jadi PSBB itu pembatasan sosial besar-besarnya kita pengen lihat ya. Kita teliti. Kemudian profesionalitas aparatur ya. Dengan dalam era atau dalam suasana pandemi ini gimana ya profesionalitas aparatur ini kita teliti. Yang keenam, efektif nggak nih? Efektif pelaksanaan kebijakan program yang kita ini efektifnya gimana nih? Nah, ini efektivitas pelaksanaan ya. Nah, kita bisa cek, bisa kita teliti di situasi pandemi. Jadi segala hal bisa kaitkan dengan COVID-19, pandemi COVID-19 ini bisa ya. Itu bisa ya. Yang ketujuh, evaluasi terhadap struktur organisasi ya. Jadi sini akan kita lihat, kita evaluasi faktor-faktor apa saja yang menyebabkan penyusunan organisasi. Apakah bagaimana dan sebagainya. Teliti aja ya. Pelaksanaan pelayanan perizinan. Nah, ini pelayanannya gimana nih? Pelayanan perizinan dalam suasana yang pandemi gini ya. Pelayanannya gimana nih? Ya, ini bisa. Kemudian yang ke-9, kinerja unit. Kinerja unit layanannya. Kinerjanya gimana nih? Nah, ini juga bisa nih. Jadi kan kalau kita bicara penelitian harus satu kantor semua keseluruhan, tapi bisa juga per unit ya. Ini unit ya. Yang ke-10, kebijakan bantuan sosial. Nah, ini implementasi kebijakan bansos. Nah, ini lagi naik daun ya, karena sudah mulai dilaksanakan bantuan sosial. Nah, ada juga masyarakat yang mengeluh ke saya belum dapat, tapi itu yang mampu dapat. Nah, ini kan ini perlu diteliti ya. Menarik implementasi kebijakan bansos ya. Ada apa nih? Kenapa masyarakat yang benar-benar bisa malah nggak dapat? Nah, misalnya ya, silakan diteliti. Pengaruh intensitas pengembangan sumber daya manusia terhadap kinerja pegawai ya. Nah, ini juga bisa kita intensitas pengembangan SDM. Nah ini yang ke-11 ini sudah masuk ke penelitian kuantitatif ya. Ini kalau pengaruh, nah ciri-ciri kuantitatif ya. Jadi ada dua variabel yang ke-11 ini.
Yang ke-12 ini contoh lah, pengaruh pengusahaan dan pengawasan terhadap kinerja, ini 3 variabel. Ya. Kemudian yang ke-13, pengaruh pendidikan dan latihan dan terhadap kinerja pegawai dan kepuasan kerja, ini 3 variabel. Yang ke-14, pengaruh perencanaan kualitas sumber daya manusia terhadap disiplin kerja pegawai di. Nah ini silakan dikaitkan dengan pandemi COVID-19 ini, bagaimana perkembangannya ya, karena penelitian itu selalu dinamis, selalu berkembang ya. Selalu banyak masalah yang muncul. Jadi sebenarnya masalah yang bisa diteliti itu tidak kurang, selalu ada ya. Karena itulah di sekitar kita ya. Oke, rekan-rekan adik-adik, selamat menyusun tugas akhir, skripsi, tesis, atau menyusun makalah ya. Ini sebagai inspirasi untuk Anda ya. Sukses, tetap di rumah. Sampai ketemu lagi.